Kembali lagi di Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Hari ini bersama saya hostnya Dr. Mariska dengan narasumber Dr. Satya, spesialis kulit dan kelamin. Kita akan mulai bincang-bincang hari ini dengan tema skincare, ya dok? Yeah. Sebelum kita mulai, nanti saya akan ada pemberitahuan bahwa kita ada 3 door prize di hari ini bagi yang bertanya. Siapapun yang bertanya, yang beruntung nanti akan mendapatkan 3 door prize. Bisa pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Nanti sepanjang kita berbincang-bincang, nanti setelah selesai berbincang-bincang, pertanyaannya akan ditanyakan. Gitu ya. Suaranya sudah terdengarkan? Oke. Kita mulai saja kalau gitu ya dok. Kita mulai dari skincare sih dok ya. Dan sudah sering istilah-istilah skincare itu zaman sekarang sudah banyak ya dok. Cuman kan kadang-kadang ada yang nggak tahu ya apa sih skincare itu apa aja gitu dok. Ya, pada dasarnya skincare itu kan dia kosmetikal. Yang dimaksud kosmetikal ini, jadi dia bahan-bahan kosmetik, jenis kosmetik yang inti isinya itu ada bahan aktif yang bermanfaat untuk kulit. Jadi bisa skincare itu bisa dari untuk yang wajah, tubuh, badan, bisa rambut dan sebagainya dokter. Oke, banyak ya berarti ya dok. Ya, banyak. Kenapa sih dok kita pakai skincare itu? Apa sih tujuannya dok pakai skincare? Ya, pemakaian skincare itu kan sebenarnya tergantung dari kebutuhannya juga dokter. Jadi skincare itu bisa misalnya sunscreen. Pentingnya pemakaian sunscreen itu sendiri karena sinar UV atau paparan sinar matahari itu kan banyak yang menyebabkan hal buruk terhadap kulit. Misalnya penuaan dini, aging, terus habis itu bisa kering, kusam, habis itu juga bisa menyebabkan yang paling sering orang alami yaitu flek atau melasma gitu. Jadi pentingnya penggunaan skincare, terus kelembapan kulit, misalnya kayak memakai moisturizer itu kan sangat penting, apalagi pada keadaan tropis Indonesia misalnya begitu kan. Terus habis itu usia, faktor-faktor usia misalnya udah di atas 30 tahun, pastikan kulitnya elastisisnya menurun, habis itu kelembapannya juga menurun. Jadi memang sangat penting untuk memakai moisturizer supaya kelembapannya tetap terjaga. Selain itu juga secara bisa menangkal dari radikal bebas dan penuaan dini seperti itu dok. Berarti banyak banget ya sebenarnya manfaatnya dok. Betul, sangat banyak manfaatnya kalau untuk pemakaian skincare tersebut. Tapi kita harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kayak kulitnya kita kondisinya gimana, kita butuhnya jenisnya skincare yang apa aja. Jadi emang pemakaian skincare itu sangat situasional dan kondisional pada masing-masing orang berbeda. Beda-beda. Berarti mungkin karena beda-beda dan banyak, jadi mungkin pada bingung juga kadang-kadang ya dok ya. Gimana sih dok caranya kita memilih skincare yang cocok untuk kita gitu? Iya. Seperti tadi untuk tips cara memilih skincare, yang pertama kita harus mengetahui jenis kulit kita atau kondisi kulit kita. Apakah itu kering, berminyak, atau flek, atau berjerawat. Kita harus tahu sendiri nih. Gitu. Kalau misalnya kita masih bingung, kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Yang kedua, kita mulai belajar isi dari skincare tersebut. Misalnya kita juga menyesuaikan kondisi kulitnya. Misalnya kulitnya udah umur 40-an, kelembapannya berkurang, elastisisnya berkurang, lah kita mencari skincare yang kandungannya misalnya ada ceramidnya, yaitu dia moisturizer. Habis itu misalnya yang ada kandungannya urea. Jadi kan bisa dilihat pada ingredients-nya. Jadi produknya sebelum kita beli, kita bisa lihat ingredients-nya, apakah ada kandungan ceramidnya atau ada kandungan misalnya hyaluronic acid yang lagi tren sekarang gitu. Itu fungsinya untuk membantu kelembapannya supaya lebih moist, supaya lebih ternutrisi kulitnya. Misalnya apakah kita ingin pencerahan, misalnya rada kusam, kita bisa mencari kandungan-kandungan dari skincare yang misalnya asam tranexamat, bisa vitamin C, bisa alpha arbutin. Jadi kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas gitu. Jangan
asal ikut yang viral seperti ini kita langsung beli, langsung coba. Jadi tidak semua skincare itu kita butuhkan dan cocok gitu. Jadi emang kita harus tahu gitu, harus mulai belajar, mulai cerdas sebagai pembeli, sebagai konsumen, pemakainya kita harus tahu. Yang ketiga yaitu cara pakainya. Jadi cara pakainya itu kita harus benar dan berurutan. Misalnya apakah kita misalnya memakai serum sama krim malam misalnya dok. Nah, terus mungkin yang belum tahu dia pakai krim malam dulu, habis itu pakai serum misalnya gitu, kan kurang tepat karena serum berbahan dasar air misalnya, yang krim-krim itu ada berbahan dasar air atau oil. Otomatis kalau misalnya pemakaian krim dulu baru serum, serumnya masuk ke nutrisi kulitnya kurang maksimal gitu dok. Jadi emang harus sesuai. Terus habis itu yang biasanya salah kaprah itu kadang pemakaian sunscreen dok. Jadi kadang-kadang sunscreen ini kayak pagi udah pakai, habis itu tidak di-reapply atau tidak diaplikasikan lagi gitu. Misalnya saya sudah pakai SPF 50 dok, terus saya udah nggak perlu reapply, salah gitu. Jadi emang SPF itu hanya batas waktu ininya, pertahanan dari si sunscreen-nya ini terhadap sinar matahari. Cuma tidak berarti SPF 50 itu akan melindungi kita seharian, itu enggak. Jadi pada kondisi seperti kayak di Indonesia misalnya kulit tropis, ininya tropis, suhunya tropis, jadi biasanya minimal yang kita sarankan biasanya yang SPF 30 dok. Dan diulang minimalnya tiap 4 jam gitu. Jadi emang yang benar itu seperti itu. Jadi mau SPF-nya 30, mau 50 itu sebaiknya diulang tiap 4 jam gitu. Jadi emang kalau misalnya nggak diulang nanti ya percuma, kayak nggak maksimal. Misalnya kita udah pakai krim malam untuk menutrisi, untuk mencerahkan, tapi pagi harinya kita kayak nggak ada perlindungan untuk menolak dari radikal bebas dan paparan sinar UV gitu. Jadi kayak seperti sia-sia lah kayak pakai krim malamnya gitu dok. Jadi emang beberapa pasien itu banyak yang tidak paham tentang cara pemakaian sunscreen-nya karena udah SPF tinggi, jadi dia langsung tidak mau diaplikasikan ulang. Apalagi kan kalau yang SPF tinggi biasanya akan lebih lengket gitu, akan lebih kurang nyaman. Biasanya jarang mau pakai, apalagi pada pria gitu. Jadi kan kita bisa lihat biasanya orang-orang dengan pemakaian sunscreen yang rutin dan tidak, biasanya kita bisa lihat dari misalnya dari wajahnya apakah banyak flek-flek kehitaman yang kecil seperti freckles, bintik hitam, atau wajahnya biasanya lebih kusam, habis itu biasanya ada kerut-kerut halus seperti itu dok. Yang keempat juga kita sebaiknya harus konsisten gitu, konsisten pemakaian dari si skincare tersebut gitu. Selain itu yang terpenting sebenarnya tidak semua permasalahan kulit itu bisa diselesaikan dengan skincare gitu. Jadi misalnya contohnya dok, ada melasma pada ibu umur 40 tahun sudah ada melasma. Melasma ini atau flek hitam ini kan dia secara garis besar dibagi menjadi 3. Jadi ada yang epidermal atau yang superficial yang di atas, ada yang tipe campuran, ada yang dermal yang dalam. Jadi kita secara kasat mata bisa melihat, misalnya dia fleknya itu warnanya lebih terang, lebih kehitaman, lebih terang, biasanya dia di superficial, ya lebih mudah dihilangkan. Tetapi kalau warnanya keabu-abuan atau yang tipe campuran atau yang dalam, dia biasanya lebih susah, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan skincare. Itu harus konsul ke dokter spesialis kulit dan akan diobati. Dan apakah perlu juga tindakan untuk treatmentnya, kurang lebih seperti itu. Dokter tadi sempat mengatakan bahwa skincare itu kan isinya banyak ya, kita sebagai konsumen harus mulai baca-baca, harus mulai ngerti gitu ya dok. Mungkin ada yang bingung tuh nanti dok, emang apa sih yang harus ada di dalam skincare itu dok, kandungannya yang harus saya lihat gitu, yang harus saya pakai itu yang kayak gimana gitu dok? Biasanya yang paling penting itu dari bahan aktifnya itu dok. Biasanya bahan aktifnya itu akan disebutkan di awal-awal di ingredients-nya. Jadi tergantung kita mau
kondisi kulit kita gimana, kita mau memakai yang seperti apa gitu. Misalnya saya udah mulai kusam nih, saya butuh pencerahan. Apakah berarti kan kita nyari agen-agen yang bahan aktifnya pencerahan, misalnya alpha-akutin, asam sama, vitamin C gitu, dan masih banyak lainnya. Terus habis itu apakah kita perlu moisturizer gitu, ataukah perlu sunscreen gitu. Jadi kita harus minimal kita paham benar. Kadang kan biasanya di labelnya yang depan aja sudah ada gitu, misalnya kayak moisturizer 3 kali kekuatan ceramide misalnya gitu, itu kan berarti ada kandungannya ceramide, itu fungsinya emang untuk menutrisi, melapisi, memoiskan kulitnya gitu. Dan kadang juga ada beberapa yang pemakaiannya sesuai dengan bahan aktifnya, misalnya kayak berbahan yang urea misalnya dok, untuk pelembabnya. Urea itu dia kan fungsinya dia untuk mencegah penguapan dari air gitu. Jadi emang dia dipakainya itu sesaat setelah mandi. Jadi jangan sampai nunggu kering dulu baru dioleskan gitu. Kadang-kadang beberapa dari bahan aktif dari skincare tersebut kita harus tahu supaya hasilnya lebih maksimal. Kadang kalau misalkan kayak gitu dok, kayak tadi misalkan salah nih dok, kita udah beli nih dok ternyata, tapi bahan aktifnya tidak begitu perhatikan dok. Kalau misalkan sampai kepake dan salah, itu efeknya gimana ya dok kalau salah? Tergantung dari bahan aktifnya ya dok. Misalnya salah sendiri ini yang seperti apa? Misalnya sama-sama, misalnya nih yang harusnya itu, kulitnya kondisinya sensitif gitu, kulitnya gampang merah, gampang berembusan gitu. Terus misalnya kita pakai yang kulitnya basicnya kering, sensitif, terus kita pakai yang bahan untuk yang kulit berminyak, misalnya yang berbahan dasar ada alkoholnya misalnya gitu, atau enggak ada bahan-bahan aktif lainnya. Itu mungkin efek di awal-awalnya ya akan terasa mengiritasi, kemerahan, bisa beruntusan, bisa gatal, bisa kurang nyaman gitu. Biasanya dia akan seperti itu. Tetapi kalau misalnya emang tidak ada masalah, ya sebaiknya emang harus disesuaikan gitu. Kadang kalau misalnya harusnya untuk kulit berminyak tapi kita pakainya yang untuk kulit sensitif atau normal, kadang-kadang kan kayak kok masih banyak minyaknya, masih kayak nggak efektif lah gitu. Terus juga sebaliknya, kalau emang yang untuk kulit berminyak tapi kondisinya malah cenderung kering dan sensitif, malah jadi bikin iritasi gitu. Berarti tetap harus disesuaikan sama kondisi kulit masing-masing ya. Kalau misalkan untuk orang yang kulitnya bermasalah dok, misalkan jerawatan terus atau misalkan panas, merah kayak gitu, nyeri kayak gitu, pakai skincare bisa memperbaikinya, bisa mengembalikan itu. Misalnya kalau untuk yang jerawat gitu, misalnya kalau jerawatnya dia ringan lah, mild ya gitu, misalnya komedoan atau jerawatnya kecil-kecil. Beberapa bahan aktif dari skincare misalnya yang sekarang kayak tea tree oil gitu misalnya, atau ada bahan sulfurnya atau salisilnya gitu, itu pasti akan membantu gitu. Cuma nanti tergantung apakah cukup nggak sih dengan skincare. Kalau emang misalnya setelah pemakaian tidak ada perbaikan yang signifikan, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kita terapi dengan obat gitu. Jadi emang tergantung dari kondisi kulitnya juga gitu. Kalau emang misalnya hanya yang ringan-ringan gitu, misalnya kayak freckles gitu, terus ada kandungannya sekarang yang lagi misalnya skincare dengan kandungan retinol gitu, itu bisa membantu gitu, asalkan pemakaiannya rutin. Habis itu mungkin diimbangi dengan home peeling atau eksfoliasi ringan tiap seminggu sekali, terus diimbangi dengan pemakaian sunscreen yang adekuat gitu ya, diaplikasikan ulang, itu bisa membantu. Nah nanti tinggal si pasien gimana, apakah sudah cukup seperti ini atau masih butuh untuk yang lebih lagi gitu. Jadi emang tergantung situasi dan kondisi gitu. Kadang-kadang yaitu tidak skincare itu kadang kalau emang misalnya kulitnya kita belum cukup dengan skincare, ya kita bisa berobat gitu, diterapi, apakah dilakukan dengan treatment. Kadang-kadang juga, dok saya sudah pemakaian skincare yang dijual bebas, gini gitu misalnya, terus
kok belum cerah-cerah, belum glowing-glowing lah, apakah butuh dengan treatment misalnya gitu, dengan chemical peeling misalnya, apakah dengan skin booster misalnya, nutrisi kulitnya gitu, itu harus diimbangi dengan seperti itu. Apakah cukup dengan seperti ini aja? Soalnya juga kalau misalnya skincare yang OTC yang dijual bebas, rata-rata dia baru efektif ada hasilnya maksimal sekitar 3-6 bulan. Karena ya bahan aktifnya berbeda gitu, maksudnya konsentrasinya berbeda gitu. Misalnya yang untuk obat dari dokter, untuk yang terapi misalnya konsentrasinya 30% misalnya gitu. Terus yang dijual bebas karena ada pengawasan BPOM memang bolehnya misalnya hanya 5%. Itu emang harus tergantung dari kebutuhannya kita masing-masing gitu. Tetap tergantung kebutuhan ya. Jadi dok, ini kan kita sudah membicarakan kalau yang kulit bermasalah. Kalau misalkan kulit normal dok, jadi kadang kan ada yang rasanya kulit saya nggak masalah, kulit saya normal, nggak minyak banget juga, nggak kering banget juga, jerawatnya juga enggak gitu dok. Kalau misalkan yang seperti itu kadang kan kayak buat apa sih dok pakai skincare gitu kan? Kalau misalkan nggak pakai skincare, efeknya gimana dok? Kalau untuk yang normal udah dianugerahin kulit yang bagus gitu, itu sebaiknya tetap memakai skincare tapi sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Misalnya moisturizer aja dengan sunscreen gitu, nggak perlu misalnya dengan yang serum yang apa misalnya gitu kan. Karena lama-kelamaan dengan paparan sinar matahari, walaupun kulitnya udah dianugerahin yang bagus, tidak ada bermasalah, pasti kedepannya nanti akan ada masalah gitu. Jadi skincare ini membantu untuk mencegah permasalahan yang nanti misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, usia udah 30 tahun, mungkin pas usia 20 tahun tidak ada masalah, tidak ada ini, pas usia 30 tahun, 40 tahun mulai ada misalnya suntik KB, pil KB, ada hormonalnya berperan, ada gennya sebenarnya berperan, habis itu ada paparan sinar matahari, dia akan menimbulkan flek di kemudian hari. Itulah itu fungsinya perawatan pemakai skincare ya, misalnya dengan sunscreen untuk mencegah terjadinya itu gitu. Jadi emang untuk jangka panjangnya gitu. Jadi meskipun kulit normal, kulit masalah atau nggak masalah, tetap harusnya pakai skincare ya dok, supaya kedepannya bagus terus gitu ya dok. Nah, tadi kan dokter ngomongin itu untuk jangka panjang. Nah kalau untuk mulainya kapan sih dok? Maksudnya usia kita mulai pakai skincare itu usia berapa aja gitu dok bisa? Kalau untuk usia sebenarnya banyak yang perdebatan. Nah, intinya tergantung kita butuh atau enggak gitu, situasi permasalahan kulitnya butuh atau enggak. Nah terus juga paling sering biasanya pada mulai itu masa pubertas gitu, masa pubertas misalnya dari usia 12 tahun lah, 12 tahun sampai 17 tahun gitu. Jadi misalnya pada anak-anak gitu, remaja umur 12 tahun pemakaian skincare perlu skincare kan nggak cuma hanya perawatan yang krim alam dan sebagainya. Skincare itu bisa sunscreen gitu, itu juga diperlukan. Terus habis itu bisa memakai moisturizer gitu. Misalnya pada anak-anak ada beberapa pasien yang umurnya masih muda banget, remaja SD gitu. Itu apalagi aktivitasnya di paparan sinar matahari gitu. Kadang-kadang timbul bercak keputihan seperti panu di wajah. Nah, itu kalau pada anak tersebut memakai sunscreen, misalnya sunscreen khusus anak, gitu kan banyak lah yang physical sunscreen itu akan tidak terjadi seperti itu. Gitu. Jadi paparan sinar matahari itu merusak barrier kulitnya atau pertahanan kulitnya sehingga menyebabkan yang namanya psoriasis alba yang banyak orang mengira itu panu yang di wajah, yaitu salah satunya. Dengan pemakaian sunscreen dan pelembab itu akan membantu mencegah dan mengurangi kalau misalnya sudah terjadi dari psoriasis alba. Gitu. Berarti meskipun masih anak-anak tetap sudah boleh pakai pakai skincare itu sunscreen misalnya. Sunscreen gitu ya, tetap wajib kita pakai. Iya. Kalau untuk sunscreen sendiri dok, kita kan di sini Indonesia ini kan panas tropis ya dok. Skincare yang cocok
gitu dok. Selain sunscreen maksudnya mungkin kandungannya atau lain-lainnya gitu yang cocok untuk di Indonesia ini apa aja dok? Sebenarnya kalau misalnya mau yang tropis gitu, misalnya yang panas, mungkin kita bisa memilih dengan bahan dasar air yang lebih ringan misalnya gitu dok, karena ininya sangat panas ya gitu. Terus habis itu juga kita kembali ke kondisi dari misalnya pekerjaannya, apakah make up atau tidak. Misalnya kalau emang make up apalagi banyak radikal bebas, banyak debu, terus asap kendaraan, rokok dan sebagainya, itu apakah kita perlu misalnya double cleanser atau enggak gitu. Misalnya apakah dengan susu pembersih atau dengan cukup dengan facial wash saja gitu. Misalnya kalau memakai make up atau apa itu emang diperlukan dengan double cleanser atau susu pembersih dan toner gitu, enggak cuma dengan facial wash, karena facial wash tidak akan bisa mengangkat dari minyak-minyak yang sisa dan debris-debris yang sisa gitu. Jadi emang sesuai dengan kebutuhannya, apakah kita butuh dengan double cleanser atau enggak gitu, apakah butuh dengan facial wash aja gitu. Jadi seperti itu dok. Tapi kalau untuk pada di tropis pada dasarnya kurang lebih sama, cuma biasanya memilih yang lebih ringan lah gitu. Tadi kan dokter bilang skincare itu kan banyak ya dok, ada sunscreen, ada face wash, terus kalau ada cleansing ada cleanser gitu ya dok, terus ada moisturizer, toner juga kan, dan siang dan malam dok, itu kan banyak banget tuh. Mungkin ada yang bingung ya dok, maksudnya kan banyak, saya pakainya yang mana, terus cara pakainya gimana gitu dok, mungkin bisa dijelaskan. Misalnya kalau misalnya kita butuh double cleanser, berarti kan kita bisa membersihkan dengan double cleanser terlebih dahulu misalnya gitu, pakai susu pembersih, pakai toner, misalnya untuk malam hari lah pakai susu pembersih, pakai toner, habis itu facial wash, cuci muka. Apakah misalnya kita pakai serum, kalau misalnya pakai serum kita bisa memakai serum dulu, habis itu baru memakai moisturizer malam, baru krim malam misalnya kalau mau yang komplit gitu. Tapi kalau misalnya Anda ya tinggal mengikuti sesuai urutannya aja gitu, yang seperti sebelumnya saya sampaikan. Jangan sampai misalnya sudah memakai krim malamnya atau moisturizer malamnya baru ditetesi dengan serum. Nah itu kan secara logikanya tidak maksimal, tidak masuk gitu dong. Yang penting sesuai urutan, jumlah pemakaiannya tergantung kebutuhan aja gitu ya dok. Kita sudah mencapai di penghujung. Ini ada pertanyaan dok dari audiens kita dok, yang dibacakan dari Evita Rahayu 73. Pertanyaannya nih dok, boleh dong dibagi tips pemilihan skincare yang aman? Kadang dari harganya mahal tapi malah bikin gatal dan tidak cocok di kulit. Gimana dok pemilihan skincare yang aman dok? Kalau untuk pemilihan skincare yang aman, yang seperti tadi sudah dibilang, rata-rata kalau misalnya kita beli yang OTC itu kan berarti harusnya sudah aman karena sudah berBPOM. Nah tergantung dari bahan aktifnya dan base dari si bahan aktif pembawanya gitu. Jadi misalnya tadi Mbak siapa namanya? Evita. Ya misalnya Mbak Evita mungkin karena terpengaruh yang viral di TikTok atau viral di mana, terus dia coba beli dan pakai, kan nggak semuanya itu akan cocok di kulit kita gitu. Jadi emang harus disesuaikan. Misalnya kalau kita memakai ternyata beruntusan atau ternyata gatal, berarti ada sesuatu hal yang memang ada reaksi alergi atau yang lainnya yang membuat kulit kita tidak cocok atau tidak kurang tepat lah gitu. Jadi bisa diganti, tetapi jangan langsung di ini dulu. Biasanya dengan pergantian skincare, misalnya kita sebelumnya udah pakai ini, apakah ada pengaruh dari stok krim sebelumnya misalnya gitu. Nah itu harus kayak di netralisin dulu lah kasarannya. Terus habis itu juga apakah dengan pemakaian skincare yang baru kita harus coba biasanya 1-2 minggu, karena biasanya kulit juga akan adaptasi dulu gitu. Biasanya adaptasinya ya mungkin ada beruntusan sedikit atau ada rasa stinging tergantung dari bahan aktifnya. Misalnya kita beli kayak bahan aktif, contohnya misalnya ada yang retinol atau ada azelaic acid misalnya gitu. Dia emang awal dipakainya selkit-selkit rasanya rada gatal, tetapi hanya 1-2 menit misalnya gitu. Habis itu enggak, dan biasanya
kulit itu adaptasi sekitar 1 minggu. Nah itu kita harus lihat dulu apakah benar tidak cocok ataukah apakah masih kulitnya adaptasi gitu. Nanti kita bisa evaluasi dulu gitu, sekitar 1 sampai 2 minggu gitu. Kalau emang benar-benar ternyata tambah berat, tambah gatel, tambah ini berarti ya mending di stop dulu. Sudah menjawab ya, berarti tadi harus disesuaikan dengan kulitnya sendiri. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Tiani Katri. Nah, pertanyaannya tadi kayaknya udah kau jawab sebagian ya dok. Ini pertanyaannya, izin bertanya beberapa kali pakai krim ketika berhenti muka beruntusan, itu kenapa ya dok? Itu maksudnya mungkin tadi ya dok, jadi sudah pakai terus dia berhenti kok beruntusan. Ya, tergantung dari pemakaian krimnya juga, apakah dia krim OTC yang dijual bebas atau krim dari racikan. Tergantung, jadi kadang ada beberapa yang pemakaiannya tidak bisa disamakan dengan orang lain, tergantung dosisnya, ingredientsnya apa gitu. Misalnya dengan kandungannya retinoid acid, misalnya sekarang banyak yang lihat kayak oh kok merah banget kayak kepiting rebus lah, itu apakah dosisnya terlalu tinggi atau enggak, misalnya kayak retinoid acidnya berapa persen sih gitu. Misalnya mungkin di orang lain bisa yang 50% gitu, mungkin di kita mampunya cocoknya cuma 25% atau hanya 10%, itu nggak bisa disamain gitu. Jadi nggak bisa misalnya yang dijual segini persen, nah, terus kita di teman saya bagus, di saya kok malah kayak gini lah, itu tidak bisa disangkain gitu, karena emang harus disesuaikan dengan kulit kita masing-masing gitu. Jadi bisa aja ada kandungannya yang emang terlalu tinggi atau enggak. Beberapa ada misalnya krim yang racikan, yang obat misalnya ada kandungannya bahan-bahan tertentu emang yang kalau di stop secara mendadak itu bisa menyebabkan beruntusan. Jadi emang biasanya kalau diberikan oleh dokter atau spesialis, kalau memang itu obat biasanya akan di tapering off, nanti akan dicek diganti perlahan gitu. Tapi kalau misalnya dia beli sendiri ya mungkin memang ada reaksi alergi tersebut atau si kulitnya tersebut sedang beradaptasi lah. Sudah terjawab ya, berarti antara alergi memang tidak cocok atau kulitnya memang sedang beradaptasi gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Ata 31. Pertanyaannya, kalau jerawat yang ada di punggung mengurangi atau mengatasinya dengan apa ya dok? Jerawat punggung paling banyak cowok sih biasanya ya, gimana dok? Ya kalau untuk jerawat punggung biasanya kan dia yang menurun besar. Yang pertama ya higienitasnya dijaga, mandinya yang bersih, pemakaian sabun misalnya antiseptik mungkin yang mengandung sulfur, salisilik asid itu akan mengurangi. Yang pertama. Yang kedua, misalnya sering berkeringat habis berolahraga langsung mandi, dibersihin, habis itu ganti bajunya, jangan sampai berlarut-larut sampai kering, habis itu menumpuk, nggak mandi misalnya habis olahraga malam gitu. Terus yang kedua, bisa pemakaian dengan misalnya acne body spray, maksudnya kayak banyak kan yang skincare yang menjual misalnya gitu. Jadi untuk mengurangi kelebihan minyaknya gitu. Apakah misalnya belum membaik, itu bisa dengan mengonsumsi obat, itu bisa untuk mengurangi dari jerawat punggungnya tersebut. Selain itu juga bisa misalnya kita dengan memakai misalnya udah mulai rada membaik, untuk mengangkat sel kulit matinya bisa melakukan eksfoliasi ringan pada punggung misalnya gitu. Terus apakah misalnya nanti kalau belum membaik lagi ya bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit, apakah perlu digunakan chemical peeling misalnya dengan asam salisilat atau pH pil, itu untuk mengurangi dari produksi aknenya. Misalnya jerawatnya sangat besar dan sampai bernanah, yaitu bisa dikombinasi dengan treatment misalnya diinjeksi, disuntik, dan bisa juga dengan obat minum. Jadi emang sangat kondisional kebutuhannya apa. Gitu. Lebih baik ya itu konsultasi dengan dokter spesialis kulit, nanti akan diberikan terapi yang tepat. Oke, berarti sudah terjawab. Kalau misalkan ringan bisa diusahakan sendiri ya, dari hygiene dengan sabun dan lain-lain. Kalau misalkan sampai berat nggak bisa ya konsultasikan ke dokter spesialis gitu ya dok. Masih ada satu lagi nih dok, terakhir dari Kak Alfiano. Ini izin bertanya dok, kandungan apa saja dalam skincare yang dibutuhkan untuk kulit sensitif? Sensitif dok kulit.
Kalau untuk kulit sensitif ya mungkin kita sesuaikan dengan ini apa ya, kayak bahan aktifnya. Misalnya kadang beberapa yang bahan aktif pada kandungan skincare itu emang dia bisa mengiritasi kulit. Contohnya kandungan retinoid acid gitu atau retinol, dia memang bisa mengiritasi kulit gitu. Jadi emang biasanya kalau pada pasien-pasien dengan kulit sensitif kadang tidak kuat dan jadi merah dan iritasi gitu. Misalnya dengan bahan-bahan skincare bahan aktifnya yang dia efek sampingnya bisa membuat sensitif terhadap sinar matahari. Misalnya contohnya ya seperti retinoid acid, seperti kayak asam salisilat, bisa seperti kayak glycolic acid gitu-gitu. Itu dia membuat lebih sensitif terhadap sinar matahari. Mungkin yang itu bisa dihindari dulu gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata tidak apa-apa dengan konsentrasi tertentu, misalnya gitu, dengan konsentrasi yang sangat ringan lah, misalnya 2% gitu, tidak apa-apa ya, monggo silahkan. Tetapi sebaiknya dihindari dari bahan-bahan yang memang pada dasarnya dia ada iritatifnya lah gitu. Jadi mungkin pemakaian seperti sunscreen dengan yang physical sunscreen gitu, terus misalnya dengan pelembab ya bahan-bahan yang kayak ceramide atau yang bisa menenangkan kulitnya supaya nggak sensitif gitu, terus bisa bahan-bahan kayak hyaluronic acid gitu untuk menenangkan. Mungkin kalau yang malamnya bisa menggunakan untuk yang pencerahan bisa seperti kandungan-kandungan alpha arbutin gitu, misalnya kandungan-kandungan dari asam tranexamat misalnya gitu ya, dengan persenan atau dosis yang kecil gitu. Jadi emang disesuaikan dengan kulitnya, karena emang kadang kalau kulit sensitif itu misalnya memakai beberapa produk kadang seringnya banyak yang nggak cocok, yang banyak yang ini. Jadi kalau misalnya emang pemakaian skincare ternyata ada yang cocok, misalnya yang cocok hanya moisturizer dan sunscreen misalnya gitu, ya bisa konsultasikan juga dengan dokter spesialis kulit. Berarti kalau untuk kulit sensitif dicobanya dari yang kandungannya kecil ya. Betul. Nah, terus jangan ngambil yang dengan memang dari sana bikin iritasi juga. Sama kalau memang nggak bisa semua, bingung banget, ya konsultasi aja langsung ke dokter kulit gitu ya. Oke. Itu saja sih dok, sudah habis pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Enggak ada. Tambahannya nggak ada. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ini ada pemenang dari Dopres yang tadi. Oke. Pemenangnya ada 3 orang ya. Ini akan saya bacakan, nanti untuk hadiahnya dikonfirmasi sendiri dari admin langsung. Gitu ya. Pemenang yang pertama ini adalah Atta 31. Kemudian untuk pemenang yang kedua ini dari Kak Alfiano yang tadi sudah nanya. Lalu pemenang nomor 3 di Tia Dianing Ratri. Itu jadi 3 orang itu yang menang. Untuk dopresnya nanti akan dihubungi langsung dari admin kami, gitu ya. Nggak dirasa sudah panjang nih dok bincang-bincang kita ya dok ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dok untuk saatnya, untuk bincang-bincangnya, untuk ilmunya hari ini. Kalau misalkan audiens masih ada yang mau nanya-nanya gitu, mungkin kurang, bisa konsultasi langsung ke polinya Dr. Satya di Rumah Sakit Palang Gombong. Jadwalnya itu di Senin sampai Jumat ya dok. Senin sampai Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada semua dari jam 4 sore. Iya, jam 4 sore sampai selesai, bisa langsung datang aja. Ada nanti langsung ketemu Dr. Satya ya. Sudah seperti itu dok, saya tutup ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih untuk setelah menonton acara Bincang Sehat kita hari ini. Bisa stay lagi dengan kami next time di Bincang Sehat berikutnya.